Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NIM G02222010 kelas Aquaculture B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dengan tema Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun yang akan kita bahas diantaranya, yang pertama itu apa pengertian Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mengapa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana upaya untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai kerangka acuan berpikir atau sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan sekaligus kerangka tujuan dalam menjalankan kehidupan dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, bidang hukum, maupun bidang kehidupan antar umat. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu untuk menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri, mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan yaitu manusia, suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan dan pendidikan. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Yang pertama, karena Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Yang ketiga, warga Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Adapun upaya untuk menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan menegakkan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun beberapa contoh. Yang pertama itu penerapan keadilan sosial di bidang politik. Yang kedua, kebijakan yang pro rakyat. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan persatuan. Yang keempat, menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Dan yang terakhir, mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala nilai. Dan perlu kita ketahui bahwa Pancasila adalah tonggak yang dijadikan sebagai paradigma atau kerangka berpikir masyarakat dalam menjalani kehidupan yang berkenaan dengan kegiatan sosial dari berbagai aspek yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, serta kehidupan beragama dan ipteks. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan asas normatif untuk kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, saran untuk pemerintah. Yang pertama itu lebih meningkatkan kualitas program kerja yang berkenaan dengan masyarakat. Yang kedua, dalam hal ekonomi, pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat agar mampu mewujudkan perekonomian yang stabil dan maju serta terhindar dari persaingan bebas dan monopoli. Serta yang terakhir, dalam bidang politik, pemerintah harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan rakyat,
menampung serta merealisasikan segala aspirasi rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.